malas, kok suruh kantor aja susah, misalnya gitu. Kita tanya nih, kenapa dia nggak mau ke kantor? Karena leadernya nggak ada. Gitu. Gitu masalahnya. Karena waktu dia ke kantor, leadernya sibuk sendiri, dia nggak tahu mesti bicara sama siapa. Maybe. Sorry. Oke. Atau ketika dia ke kantor, tidak disambut dengan hangat. Atau ketika bicara sama leadernya, dia nggak dapat apa-apa, hanya diomelin. Siapa yang mau datang diomelin? So seperti itu. Kalau Ivana tanya saya, Fran, gimana supaya tim kamu dekat sama kamu? Saya ketika ada agen datang, saya berdiri, saya sambut mereka. Mereka pulang, saya antar mereka depan pintu. Kalau Anda mau jadi agen, jadi leader hebat, attitude Anda dulu Anda ubah. Itu. Jadi waktu saya jadi kepala cabangnya, saya kan cerita nih kepala cabang, bukan kalau sekarang kan besar Pak, saya nggak bisa tiap antar semua agen saya, gitu kan, tapi minimal leader saya. Tapi waktu saya jadi leader, jadi kepala cabang, saya lagi kerja apapun, ketika ada agen datang, saya langsung buru-buru keluar menyambut dia dan mengucapkan terima kasih sudah mau datang. Bahkan admin saya di depan front office itu harus berdiri ketika ada agen datang dan puji-puji agen, terima kasih sudah datang. Anda harus tahu, front office itu penting sekali peranannya membuat agen-agen merasa nyaman. Para adminku tidak boleh bertentangan dengan para agen dalam berargumen. Gua malahin, gua sumpahin, bener, serius. Jangan coba-coba. Nah, kita mengajari attitude bagaimana ketika, sorry ya, aku dengar ya, sorry aku dengar. Itu ada admin kelahi sama agen di Noble House. Saya dengar-dengar. Kalau aku, gue selesaikan sudah adminnya. Serius. Kalau gue. Jangan coba-coba. Karena admin adalah staff. Dia dipakai untuk melayani agen. Apapun kesalahannya. So, I don't know. Nah, ini yang terjadi. Sorry. Bahkan ada leader yang kelahi sama agennya. Kan lucu lagi nih. Ini kok bapak kelahi sama anak nih ya. Maksudku itu kalau anaknya marah-marah, bapaknya pura-pura aja, bodoh-bodoh aja. Namanya juga anak nakal, ya udahlah, santai aja. Kamu kan sudah lebih senior, lebih bisa punya hati yang besar. Anggap saja mereka bodoh lah ya. Enggak usah dilawan. Ini kan kelahi-kelahi juga nih, gila juga. Gimana caranya katanya percaya Tuhan Yesus berbelas kasih, tapi tidak ada kasihnya gitu loh. Ini sorry. Saya juga pemarah, maksud saya. Tapi marahnya itu masih marah karena ada alasan yang tepat dan tidak mengubar-ngubar amarah dengan begitu luar biasa. Enggak. Saya pemarah loh Pak, saya orangnya keras sekali pada aturan. Karena kalau leader melakukan kesalahan, saya tanya, kalau kamu kamu yang sudah pengalaman gini saja masih melakukan kesalahan sekecil ini, bagaimana caranya kamu mau gantikan saya? Kalau kamu jadi seperti saya, kamu nggak boleh sama sekali salah dan miss dalam hal ini gitu loh. Ini harus kasih. Nah, maksud saya kasih mereka challenge gitu loh. Kamu suatu hari akan gantikan saya. Saya nggak mau tiap tahun saya di atas terus. Ngapain capek Pak? Lu kira enak jadi RVP? Pusing. Ya. Tanya Pak Yanuar. Makanya Pak Yanuar lagi stres-stres nanti. Karena salah sedikit dimarahin. Botak Pak Yanuar ketika gitu. Jadi Anda kira kita nggak ada beban. Nah, masalahnya yang di bawah itu selalu menganggap, nih sorry. Ini regional gua ini nggak ini. Aku banyak dengar sih. So, di tim sana ini Pak Huibing gini. Oh, tim gini. Pak, nggak ada yang sempurna lah atasan kamu. Kalau sempurna dia sudah nggak disekwis. Jadi kolong merat, gitu. Iya kan, gitu. Ini kurang lebih, ya kan kurang lebih. Kalau bagaimana cara membangun tim gini ya. Kalau aku bicara to the point, membangun tim. Boleh tanya nggak? Misalnya contoh aja ya, saya nggak tahu ya Aloy, saya nggak tahu Daniel, kan di sini kepala cabangnya Aloy, Daniel, Ivana ya, benar ya? Ya benar. Siapa lagi ya? Yohandi? Iya. Berempat aja ya? Berempat harusnya. Ada Pak Baby. Pak Yohanes, Pak Baby. Pak Baby mana? Pak Baby ada ya? Ya salam buat Pak Baby ya. Oke. Bentar, Pak Baby nggak gabung kali. Pak Baby friend di Surabaya. Ya. Ya, teman baik ya. Makassar dia, Joko-Joka. Ya, maksudnya gini loh.
Bener nggak Pak Yuhandi ini mau besar sih? Aku nggak tahu juga sih. Bener nggak Daniel tuh mau besar? Aku nggak ngerti. Kalau ditanya pasti menjawabnya iya. Banyak leader saya tanya, Pak, gimana rencananya cabang? Saya mau pengen besar. Oh iya. Memang semua orang ditanya pengen besar, tapi kelakuannya nggak pengen besar, Pak. Jadi effortnya itu nggak sebesar ngomongannya. Saya ngomong terus terang ya, di sini kan diundang. Yes, Boleh dong saya ngomong apa adanya kan? Boleh. Ya Silakan, daripada saya orangnya belak-belakan, Pak. Terserah Anda tersinggung, bukan urusan saya. Boleh Koko. Nah, maksudnya gini loh, sejujurnya, bukan sejujurnya, memang saya bohong terus ya. Saya hanya lihat banyak leader yang pengen besar, tapi effortnya tidak sebesar omongannya. Misalnya dia pengen punya tim besar, tapi rekrutannya 1 setiap bulan, itu pun puji Tuhan. Bagaimana caranya rekrut 1 bisa jadi besar? Gitu. Ya, kemudian dia pengen rekrut yang bagus, tapi dia tidak pernah training rekrut. Pengetahuan rekrutmennya kurang. Gitu. 1. Terus dia tidak punya data nih yang mendukung presentasinya dia. Ini lucu lagi, ada juga nih. Mau rekrut orang hebat, tapi nggak punya data. Apa-apa sih yang dibawa kalau waktu merekrut? Omongan apa sih yang diomongi pada saat merekrut? Yang lucu lagi nih, dia nggak tahu nih bisa baca karakter orang, nggak belajar tuh tentang psikologi. Ini orang karakternya yang gua rekrut ini korelik, sanguin, pragmatis, atau gimana? Ya, ini nggak tahu. Dia pukul rata aja semua. Dikiranya orang perlu uang. Nggak kali. Nah itu yang kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau ketemu orang, saya sudah tahu nih. 3 menit pertama saya sudah tahu orangnya apa. Jadi lebih gampang. Nah ini para leadernya nggak belajar. Langsung tampilkan komisinya bagus nih. Di sini enak waktunya sambil-sambil, makanya agennya nggak aktif. Gitu kan. Itu ngomongnya sambil-sambil masalahnya. Ya kan? Ini loh yang kadang-kadang kalau ditanya, kenapa saya merekrutnya banyak gagalnya? Bu Forita mungkin bisa tahu ya, Forita kita diajarin Forita ya, bagaimana memahami karakter orang, segala macam kan diajari, ada kelasnya kan. Nah itu nggak dipraktek. Terus bagaimana Anda bisa baca orang? Saya pun sampai feng shui pun saya baca, lahir tahun berapa, sio apa, saya tahu Pak. Ya, karakter monyet seperti apa, karakter macan seperti apa, karakter sapi seperti apa, saya mah baca semua buku itu. Supaya saya ketika dia bilang, dia sio babi, saya tahu orangnya seperti ini. Bukan percaya sio Yesus, karena kalau ketemu Om Kristen fanatik banget. Ditanya sio apa? Sio Yesus. Kan saya nggak bisa baca, di buku nggak ada sio Yesus. Saya kan orang Chinese, Pak. Saya memahami leluhur saya setengah mati menyelidiki masalah sio. Jangan Anda bilang itu nggak masuk akal. Gitu. Saya juga kadang-kadang jengkel sama orang. Sorry ya, Pak ya. Sio itu timbul ilmu loh. Mereka survei sekian ribu orang, juta orang yang sio monyet karakternya kurang lebih seperti ini. Tapi Anda anggap itu ilmu, nggak boleh dipercaya. Gila ya, ilmu sama seperti ilmu perbintangan. Iya toh. Coba tanya sio monyet rata-rata gimana orangnya? Pintar ngomong, pintar ngobrol, pintar. Semua rata-rata sama kan? Nggak ada sio monyet diam-diam. Namanya bukan monyet, dia di kandang namanya. Jadi Anda jangan terlalu negatif dengan sio itu loh. Sorry ya, bukan dipercaya untuk bisa ngatur hidup Anda, tidak.